Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi beliau dan bagi orang yang membaca manaqibnya dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berikhtiar seorang hamba dengan menggunakan seluruh apa yang diberikan oleh Allah daripada nikmat untuk bersyukur kepada yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat baginda Muhammad, dengan berkat para awliya Allah dan berkat para dzurriyyat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dikasihi oleh Sayyidina Muhammad dan mudah-mudahan kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, alhamdulillah kita malam hari ini mungkin pembukaan majelis di setelah bulan puasa. Kita membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib beliau, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta dengan para awliya Allah. Al-Faru ma'aman ahad, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Mungkin terlalu banyak setiap hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Cinta kita itu non-stop 24 jam. Kemanakah bukan cintanya tak? Cintanya terkadang ke dunia, cintanya terkadang ke diri kita seorang, ke hawa nafsu kita. Tapi mudah-mudahan setetes daripada cinta kita kepada para awliya Allah, dan yang setetes itu mudah-mudahan berkembang pesat kena, insyaallah akan menjadi sebab kita keberuntungan kita dunia dan akhirat, insyaallah. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang yang sangat alim. Jadi orang menjadi awliya Allah itu harus orang yang alim. Kada mau banyak kada alim. Amunnya dua ini itu kada pernah belajar, lalu Allah hendak mengangkat ini jadi wali Allah, Allah yang mengajarinya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma wa innahu ladu ilmin lamma 'allamnahu. Amunnya sudah Allah yang mengajarinya, ya ilmu ketuhanan dari ilmu Allah. Ilmu kayak apa? Bersyukur kepada Allah. Ilmu kayak apa? Supaya bujur sembahyang. Nyatanya yang wajib dulu. Menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Namunnya merasa pula kita ada yang lebih nyaman daripada kita hadir di majelis yang kayak ini, mengingat Allah, untuk berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih nyaman daripada nang kayak ini, berkumpulan nang kayak ini? Rasa nyamannya itu beda. Kita rasakan ruhaniyahnya jadi beda. Ketika kita berkumpul mengingat Allah, kita baca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus yakin, kita tanamkan bujur-bujur. Tahukah makna tanamakan? Ditanamakan, dipatak di dalam hati, bahwasanya nah ini yang paling ramai sudah. Ramai daripada main HP, ramai daripada nonton TV, ramai daripada yang macam-macam. Ramai daripada refreshing, perjalanan ke mall misal. Nah ini lebih ramai, yang kayaknya lebih ramai. Ini gambaran orang ahli syurga. Mudah-mudahan berdatang kita masuk ke dalam syurga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang tuh orang itu nyaman menyebut nikmat-nikmatnya Allah, tapi kada nyaman menyebut yang memberi nikmat. Banyak kalau kita diberi Allah Ta'ala nikmatnya daripada dunia kita. Nyaman benar, senang benar.
Mengingat nikmat itu nikmat, tapi di atas daripada nikmat tersebut kita kalau mengingat yang memberi nikmat, yaitu Allah. Dan mengingat asal daripada seluruh nikmat siapa? Aslu kulli nikmat, asalnya daripada seluruh nikmat Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo dapat takon gimana? Di dalam kubur aja jin. Ada kalian mengganang mobil, mengganang rumah, mengganang apa? Ada. Kenapa sudah di dalam kubur itu nah? Adakah yang diganang mana? Rumah unda, mana gawian unda, mana bini unda jin ada lagi sudah diganang. Yang diganang mana Sayyidina Muhammad. Nah maka itu Pak orang kita di sini kita bahadang, kita mengganang benar-benar di majelis-majelis makanya ini kita ganang Sayyidina Muhammad. Imbah itu Bang di padang mahsyar yang dicari siapa? Yang dicari harta yang ditinggalkan tuh Bang ada. Yang dicari itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja orangnya itu pastinya mencari Sayyidina Muhammad, orang kafir lah. Kenapa? Ia hendak mendapatkan syafaatul ulama. Karena tahan lagi sudah kepanasan lah sejengkalnya. Matahari, emang kita aja mati lampu lah. Ini musim panas kayak ini nih. Panas kenapa? Modelnya hawanya model panas sebenarnya kayak itu lah. Pada hari ini hujan aja. Model hawanya tuh panas sebenarnya. Mati lampu, gagahnya. Kayak popuyu lapas pada sarang gitu. Apa kepanasan. Ini kena matahari di atas sejengkal ini nah. Siapa yang dicari? Siapa yang diharap syafaat? Kalau bang syafaat bos kada mau lagi sudah mana bos unda yang memberi unda gaji itu mana lagi? Kada ada lagi sudah. Siapa yang dicari? Sayyidina Muhammad. Di sini itu diganang sini nyaman sini mengganang kita juga kan di sana. Ya Allah mudahan kita diganang Sayyidina Muhammad. Kita ini kada pantas untuk diganang Sayyidina Muhammad. Kita ini kada pantas untuk bersanding dengan Sayyidina Muhammad. Kita kada pantas bersanding lawan buah para aulia Allah. Kenapa kadang jauh benar lawan gawian bebuhannya? Tapi paling ada setetes cinta kita lawan bebuhannya. Mudah-mudahan berkembang pesat ketika kita hendak meninggal dunia diberi Allah Ta'ala husnul khatimah. Benih itu tanam akan mulai di sini. Penanamannya di mana? Pian tuh hendak menanam tanaman tapi di lautan mau lah tumbuh. Bujur-bujur menanam itu di tanah. Hendak menanam cintanya Allah. Hendak menanam mahabbah kepada baginda Muhammad, hendak menanam sifat-sifat yang mulia, hendak menanam kebahagiaan dunia akhirat. Di mana menanamnya? Di majelis ilmu, tanam di sini. Kayak apa caranya supaya menyimburnya itu banyunya itu apa? Menyimbur supaya ini tuh subur. Yakin akan banyunya itu adalah nang kayak ini yang paling ramai sudah. Tanam makan itu bahwasanya yang kayak ini yang paling ramai sudah memuji Allah, mengingat Sayyidina Muhammad, dan kita mengingat para kekasihnya Sayyidina Muhammad supaya ingat lawan Sayyidina Muhammad. Mengingat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dia telah semalam ta'amun ada juga yang yang 4 haul semalam ke sana pada Behiri kalian melihat orang datang asing banyak kan itu yang berkaramat. Sudah lawas sudah 217 tahun meninggal sudah. Tetap aja orang mau ziarah residen. Berkat siapa nih itu? Berkat Sayyidina Muhammad. Dzikruhum baqi bibarakati Sayyidina Muhammadil Hadi. Dzikruhum baqi. Nama-nama bukan para aulia Allah itu dikenang terus menerus. Kenapa gerak? Bibarakatil Muhammadil Hadi, karena berkat Sayyidina Muhammad, sampai hari kiamat tuh Sayyidina Muhammad itu digandang ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seorang yang sangat alim adalah kita dapat dzurriyyat yang alim, ahli ilmu insyaallah yang hadirlah, yang mempunyai berbagai ilmu agamanya kuat. Ini banyak orang sudah hendak berpaling daripada ilmu agama, merasa sudah bisa, merasa sudah hebat sampai kepada Allah. Jangan masih dina 35 tahun menuntut ilmu. 35 tahun umur kita jumpa dulu lagi 35 tahun menuntut ilmunya aja.
Ya Allah. Apa yang menghalangi kita daripada menuntut ilmu ya? Hah? Banyak kayak aja deh yang menghalangi kita dari menuntut ilmu. Padahal fadilahnya orang yang menuntut ilmu hadir satu umat aja di majelis kayak ini kan. Ada seorang yang ahli benar mengingat Allah nih. Misalnya di ujung-ujung situ ada orang yang hebat, ada orang yang syauq, yang rindu lawan Allah Ta'ala luar biasa. Ada orang yang rindunya lawan baginda Muhammad, kita dapat peracikannya orang itu hanya di rumah kita sorangan kada bisa. Kada awal. Tapi karena ada orang di sana yang hebat padahal di buncu-buncu aja nih duduk. Tapi inya hebat hatinya lawan Sayyidina Muhammad, kita dapat peracikannya juga berkahnya itu. Berkahnya itu. Yang sangat soleh, orangnya soleh, alim, soleh. Namun kada kau jadi orang alim, jadi orang soleh barang. Orang soleh itu apa barang? Inya kawa menunaikan haknya Allah yang fardu digawinya dan hak manusia inya kawa menjalankan. Muamalah lawan manusia bagus, lawan manusia bagus, lawan Allah Ta'ala bagus. Kada alim orangnya, soleh tuh orangnya sekalipun pedagang. Tapi hak Allah ketika inya berdagang, inya cari yang halal, rezekinya yang halal. Ketika inya berdagang, inya belajar ilmu berdagang. Ketika inya berdagang, inya hendak mencari nafkah, gasan anak bininya. Contoh aja tuh lah, yang berdagang. Jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh. Betul pulang hak manusia ketika inya berdagang, kada memungguli orang, kada menipu orang. Nah itu jadi hamba Allah Ta'ala yang soleh ternyata. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang solehin berdagang insyaallah lah. La ilaha illallah. Namanya ketujuannya Habib Soleh Tanggul, kita singgung sedikit Habib Soleh Tanggul karena kita mau sidin juga. Ada orang datang dari Sadah, datang ke mana nih? Datang ke Habib, hendak mendatangi Habib Soleh Tanggul, disuruh sidin berjualan berwarung, buka ruang makan di sini. Alasannya sebuting aja. Kenapa garang jadi buka ruang makan? Jadi jangan Habib Soleh Tanggul ikan buka ruang makan aja. Sedin ketujuh, orang itu berusaha ruang makan. Kenapa garang? Karena Jasidin itu membantu umat Sayyidina Muhammad yang orang alih hendak memasak misalnya, kalau orang alih hendak memasak seorang menyiapkannya sudah. Pamannya Habib Novel pada saat paman Sidin. Ketika hendak datang ada Habib Soleh Tanggul di tengah jalan untuk melihat ular nongkanal, melihatkan ular nongkanal. Anggawiannya dagangnya tapi ihnya jadi hamba Allah Ta'ala yang solihin. Melihat ular yang ganal bertawassul lawan Habib Soleh Tanggul. Ya Habib Soleh Tanggul, langsung ular itu berjauh. Asalnya ada yang mau berjauh, yang ditawassulin Habib Soleh. Kan bisa jatuh waktu ketakutan-takutan tuh ada tawassul Habib Soleh Tanggul. InsyaAllah tuh. Tapi jangan beristilah lah. Pernah mencoba bang bujur aja Ustaz tadi jangan harus bertajam ke lautannya. Ya Habib Soleh Tanggul jadi enggak lem juga. Beristilah. Ini alim, orang-orangnya soleh, orang-orangnya dan bersifat wara'. Ini wara' ini penting. Wara' ini penting mana? Ada yang ngarannya wara' syuhud atau qada. Ini yang wajib harus ditinggal, yang haram harus ditinggalkan. Wara', mun ada melihat nyata-nyata nih haram nah, tinggalkannya. Nyata haram tinggalkan tuh wara' namanya. Yang nyata-nyata haram tadi tinggalkannya. Ini enggak ada. Sebagian ulama itu takutan kalau pina tegawi maksiat, kita telah hendak menggawi maksiat takutan kalau lah, hendak menggawi yang haram itu takutan kalau lah. Ada lagi yang lebih ditakutani bubuhannya, kenapa? Ketika kita menganggap enteng itu yang haram. Ini ada orang tuh asa takutan bahkan kalau pina tegawi. Contohnya aja nah, HP. Contohnya aja HP.
Warok, tok terbuka YouTube. Kalinya ada gambar yang kada karuan, saat langsung dihapus, langsung dibuang HP-nya misalnya online. Misalnya tak, langsung dibuangnya. Itu ada takutan nggak Allah? Itu bagus. Tapi yang lebih ditakutannya oleh beberapa para ulama, ada lagi, kenapa ya? Meremehkan. Di HP juga aja. Ada buku rudung juga ini aja. Belum terbuka baju lagi aja. Hanya pahanya kelihatan aja. Meremehkan. Apa jadi meremehkan? Yang meremehkan itu yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya. La ilaha illallah. Tahu pun orang ya dijumput. Nahuja pun orang biar sebilah sebilah ini misalnya kita nih kada pada orang pacator ini halal kada pacator halal namanya halal oke ini naik misal lain apun kita biar sebuting ini biar sebuting anggur nih lain apun kita jangankan anggurnya batangnya ini lain apun kita kalau kada bepada kada tahu kada yakin bahwasanya ini diizinkan ampunnya kada boleh kita mengambil itu warok ngarannya. Itu warok yang biasa meninggalkan yang haram. Ada yang warok solihin, warok yang solihinnya meninggalkan syubhat. Berapa tahun yang lalu itu pernah terserah aja lagi. Ada ini membolehkan, ini kada membolehkan. Ini menyambat haram. Ada jelas yang ahlinya menyambat haram, yang ahlinya menyambat halal, yang mana yang bujur? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Di antara keduanya kok syubhat kita tinggalkan itu, kita dapat warok solihin. Hanya kita kau dapat tentang solihin. Itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat berkah hubungan solihin, hubungan ahli waraknya. Seorang arif billah, orangnya kenal lawan Allah, kenal bukan sedih lawan Allah. Kita kada kawa belajar sedikit demi sedikit barang, berparak lawan orang-orang nangka itu barang, nangka itu jangan sampai kita jauh daripada orang yang kenal lawan Allah, maka kita akan parak lawan Allah. Amun kita telah berjauh lawan orang yang kenal lawan Allah, maka kita akan semakin jauh daripada Allah. Tapi amunnya kita berparak lawan orang yang kenal lawan Allah, maka paraknya kita lawan orang yang kenal lawan Allah akan mendekatkan hati dan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling dekat, yang paling kenal lawan Allah wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya kita parak lawan baginda Muhammad, pasti kita parak lawan Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad orang yang paling kenal lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabiat beliau ini ketujuh menuntut ilmu, makanya sampai 35 tahun itu hanya di Mekah di Madinah. Sebenarnya Sidin di Banjar itu sudah belajar, berarti lebih daripada 35 tahun. La ilaha illallah. Anak Sidin 30, cucu Sidin 114. Yuk, sampai wanita itu anak 30. Ini paling 2, 3 sampai sudah 30. Bininya pun berapa? 11. 4 meninggal, kawin pula. Kalau diumat ini orang menyakiti durian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu dan hebatnya Sidin, keistimewaannya berataan akur di dalam kitab sini. Berataan akur. Ada ilmunya itu, apakah ilmunya itulah yang akur nih ada ilmunya. Dan beliau alim, kalau orangnya alim orangnya, tapi beliau pada meninggalkan Sidin bisi guru. Biar alimnya nang kayak apa, kita harus bisi mursyid. Harus bisi mursyid, guru yang mengajari kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Basri, Syekh Muhammad
bin Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Ibrahim Ar-Rais, Syekh Muhammad Al-Jauhari, Syekh Muhammad Mirdad, dan Syekh Muhammad, dan ini guru murabbi beliau, inilah yang mentarbiyah beliau sampai beliau mengambil tarikahnya itu tarikah Samaniyah. Guru beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudah kita dapat berkah beliau kita insyaallah. Kita memuji beliau insyaallah. Kita baca qasidah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani pakai terbang. Mudah-mudahan dapat berkah kita bertahan, dan mudah-mudahan dalam berkat Tuhan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, dengan berkat Tuhan Syekh Muhammad Arsyad Al-Ghazali, dan mudah-mudahan dengan berkat Saleh Habib Saleh Tanggul, dan berkat Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Habib. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami ya Allah cinta kepada Engkau ya Allah, cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta menuntut ilmu ya Allah, cinta sesuatu yang difardukan oleh Engkau ya Allah kepada kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami yang telah lalu ampuni kedatangan ya Allah, ampuni kedatangan ya Allah. Bismillah. Ya Syekh. Imbahnya kita bertahlil, mengambil berkah karena Tuhan Syekh Muhammad bin Abdul Karim ini pengguruan beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjali. Jadi mudah-mudahan kita dapat berkah daripada gurunya Datuk Al-Fayyad, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Bismillah. Ya Syekh